I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, hi-ya. Nah, jadi seperti mungkin yang kalian udah lihat di berbagai media sosial, jadi kita malam hari ini akan mengadakan obrol-obrol seru banget nih dengan narasumber yang pasti keren banget. Ada Kak Yeri di sini. Halo Kak Yeri. Oh, selamat malam, Nah, salam jadi kenal semua. short intro aja nih, Kak Yeri ini merupakan salah satu aktivis yang giat banget untuk membahas atau mengangkat isu-isu tentang narkoba, terutama di kalangan kaum muda. Jadi Kak Yeri ini juga founder dari Roni Patinasarani Foundation. Mungkin teman-teman udah sering lihat kayak di berbagai TV atau media lainnya mungkin. Nah, di kesempatan kali ini Kak Yeri akan sharing-sharing bareng kita dan teman-teman boleh banget untuk nanya-nanya masalah apapun itu ke Kak Yeri gitu. Nah, di sini juga kita punya narasumber kita yang satu lagi yaitu Kak Richard Tobing. Mungkin di kalangan JT pun udah bertahu, Kak Richard ini dia kan di sektor pelayanan 13 dan juga kebetulan bekerja di BNN juga ya Kak ya? Iya, kebetulan kerja di BNN. Ya, oke. Nah, nanti juga kita akan kedatangan satu lagi tamu, yaitu Kak Selo, cuman mungkin masih menyusul. Nah, tapi sebelum kita mulai nih sesi-sesi sharing dan ngobrol-ngobrol seru kita, mari kita buka dulu rangkaian acara ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada kali ini. Tuhan Yesus telah menghubungkan kami secara virtual di sini untuk mengadakan sharing-sharing Tuhan dengan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Tuhan, kiranya apa yang kami bicarakan pada malam hari ini bisa berguna terutama bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga bisa membuat kami semakin menyadari betapa baiknya Engkau dan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami semua dan kami bisa semakin memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, tutup mulut kami dari awal pertengahan hingga akhir acara. Haleluya, amin. Amin. Nah, mungkin kita mulai dulu kali ya dari Kak Yeri. Nah, Kak, kira-kira Kakak ada insight apa aja nih yang mau di-share ke kita? Atau mungkin kayak ada cerita-cerita tentang pengalaman Kak Yeri yang pasti udah banyak banget nih, Kak. Ya, berarti kita udah mulai aja nih ya. Boleh, Kak. Oke, iya. Ya, jadi ya tepat di hari ini ya, 26 Juni, kita bangsa kita memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang setiap tanggal 26 Juni ini ya. Sebenarnya ini buat saya bukan cuma sebuah seremoni ya, tapi sebuah hari perenungan, bukan malam perenungan, di mana sebenarnya kita sedang menghadapi sesuatu yang cukup serius sih. Makanya kalau saya kasih ini adalah Gereja Darurat Generasi. Tema yang diusung oleh pemerintah pada tahun ini adalah War on Drugs, perang terhadap narkotika. Nah, saya ingat 2015 itu pernah digaungkan juga Indonesia Bersinar. Indonesia Bersinarkoba 2015. Itu sebuah campaign, bukan cuma campaign tapi perjuangan. Artinya perang terhadap narkoba ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Ya. Dan kalau pernah diprakarsai dari 2015 dan sekarang 21 berarti termasuk perang yang cukup lama. Ya mungkin kalau dibanding dengan perang penjajahan Jepang ya ini lebih lama gitu. Dan akhirnya berdampak secara serius ya di kita punya circle iman kekristenan bahwa kita menghadapi sebuah kondisi darurat menurut saya. Ya, saya sebut darurat generasi gitu, bahwa kalau ngomong sebuah pelayanan ada satu suku yang hampir punah di Indonesia ini. Boleh tolong slide selanjutnya, bantu saya. Suku anak muda. Jadi anak muda ini menurut saya dalam tanda kutip ya terancam punah, dalam artian menemukan anak muda yang memutuskan menjadi seorang agnostik, ateis, kepahitan sama gereja, lalu terang-terangan
open status bahwa dia gay atau lesbi atau terlibat dalam sex trafficking, human trafficking. Jadi indikasinya gini, 5-10 tahun lalu anak muda tuh biasanya bosen di gereja ini pindah ke sana. Oh, di sana lebih rame, lebih seru, pindah. Habis itu berantem. Oh, di sana kakak-kakaknya sama ininya cewek-ceweknya lebih bening-bening. Oh, di sana pindah. Oh, di sini lebih. Nah, dulu orang tuh zamannya hijrah pindah-pindah gereja. Tapi kalau kita mau jujur ya, 2-3 tahun belakangan ini hampir nggak ada anak muda. Susah banget datengin anak muda di gereja atau di kegiatan-kegiatan kerohanian gitu. Di mana mereka? Saya sih dulu berpikir kalau mereka masih ke gereja, ya udahlah. Bukan mau tutup mata, tapi ya sudahlah. Tapi sekarang mereka tuh nggak ada di gereja, nggak ada di persekutuan doa. Ya, beberapa gereja tuh mengalami pergumulan yang cukup dalam gitu. Ibadah umumnya banyak, ibadah pemuda remajanya 4L, lu lagi, gitu. Banyak anak-anak muda tiba-tiba jadi pengusaha. Ayo dong datang gereja, iya Kak, aku usahain dan sebagainya. Intinya kita sedang mengalami sebuah degradasi yang serius. Lalu saya juga mencoba mencari tahu di mana sih mereka itu di mana sih. Ternyata ya saya menemukan beberapa fakta yang terjadi gitu. Oke, tolong slide selanjutnya. Ya ini sahabat saya namanya Albert. Albert salah satu dari mungkin ratusan anak muda di Indonesia yang pernah kena sama narkoba. Albert orang yang aktif di gereja dulu, ya seorang yang aktif dalam pelayanan sehat dan sebagainya. Satu kali dia gagal, dia pakai narkoba, lalu dia dijauhi teman-temannya, lalu dia makin terperosok, terus dia kena HIV, terus makin lama makin terperosok, akhirnya dia tinggal sebatang kara di satu kos-kosan di daerah Jakarta Utara. Lalu saya menemukan dia dan berdoa buat dia dalam kondisi yang sangat mengenaskan ya. Bergerak susah, di mulut penuh dengan jamur dan sebagainya. Lalu saya doakan Albert, dan setelah saya doakan Albert pas mau pulang, terus saya berpikir gini, kayaknya Albert bukan cuma butuh doa deh. Albert itu kayaknya jahat banget kalau saya bilang, Albert, Tuhan Yesus sertai kamu, Tuhan berkati kamu, percayalah Tuhan akan tolong kamu, pasti nanti akan Tuhan yang sembuhkan kamu, Tuhan yang bawa kamu ke rumah sakit, Tuhan yang tebus obat kamu. Jadi di depan kos-kosannya Albert itu saya cukup lama termenung gitu. Kayaknya Albert butuh lebih daripada doa gitu. Jadi segera saya ke rumah sakit, ke ATM, saya ambil uang saya bawa Albert ke rumah sakit. Lalu perawatan mulai di sana, dan waktu itu nggak semua perawat mau menangani masalah orang-orang dengan HIV/AIDS gitu. Jadi saya berinisiatif kayak menggantikan popoknya, pampersnya, ngurus laundrynya, infusnya, dan sampai akhirnya meninggal. Waktu Albert meninggal ini nggak banyak yang mau support gitu, hampir nggak ada keluarga yang datang. Jadi saya ngurus tendanya, saya yang doa, saya yang tutup peti, saya yang konsumsinya. Bahkan cuma segelintir orang yang menemani Albert di peristirahatan terakhir. Inilah kondisi yang banyak terjadi hari-hari ini, di mana dalam tanda kutip domba-domba tersesat itu kalau tidak disentuh hidupnya, maka gimana ya, saya sebenarnya nggak enak ngomongnya. Mereka menuju yang namanya sebuah kematian pasti gitu. Benar-benar mati itu loh, bukan secara rohani dan kejiwaan aja, secara fisik pun mati, dan ini membutuhkan sebuah perhatian dan effort dan ruang yang besar di dalam dunia pelayanan, terutama di gereja, bahwa kita sedang menghadapi
tuayan-tuayan jiwa, domba-domba yang tersesat ini kembali dalam kondisi seperti ini. Oke, tolong slide selanjutnya. Ya, ini namanya Ari, sahabat saya juga. Gitu. Dia 10 tahun pakai narkoba, 7 tahun hidup dengan HIV/AIDS. Saya tinggal sama dia. Saya dulu punya tempat, kami tinggal rame-rame di gereja. Jadi saya ngerintis satu gereja di Depok, terus kita tinggal mungkin 15-an orang model kayak gini. Yang dibuang keluarganya, yang cuma ditaruh sama keluarganya terus keluarganya pergi. Banyak lah. Nah, salah satu yang menjadi sahabat saya cukup dalam adalah Ari ini. Satu kali dia putus cinta dan gagal dan dia coba-coba lagi dan dia ketangkep polisi. Dan akhirnya dia divonis penjara. Dan ketika dia mau menjalani masa hukumannya, ternyata orang dengan HIV/AIDS itu diintimidasi di penjara. Jadi saya bolak-balik rutin, makin lama kondisinya makin parah. Satu kali saya besuk babak belur dia digebukin di dalam. Dan satu kali petugas lapas menghubungi saya karena sayalah mewakili keluarganya, memberitahukan bahwa Ari Anfal sakit di rumah sakit Polri. Begitu saya sampai sana, seperti yang ada di gambar, sudah ada di kamar jenazah. Oke, tolong slide saya selanjutnya. Ini namanya George Kindangen, partner saya dulu 20 tahun yang lalu. Kami atlet tenis sama-sama, juara Indonesia. Satu kali dia gagal, ya, diamuk sama papanya, terus kecewa dan sebagainya, pakai narkoba, 2 kali masuk penjara, 1 kasus narkoba, 1 kasus pembunuhan. Tadi aktif pelayanan, orang Kristen yang taat, papa mamanya taat ke gereja. Lalu kondisinya seperti itu. Ketika dia keluar dari penjara, kabarnya bahkan tidak diizinkan untuk menggunakan toilet di rumahnya sendiri. Dan akhirnya kondisinya makin drop, dan saya ngomong apa adanya. Hampir tidak ada, dia tinggal di Bogor ya, hampir tidak ada gereja yang mau ngerangkul dia. Begitu. Jadi, dan akhirnya dia mengalami sebuah komplikasi, dan akhirnya meninggal. Gitu. Nah, George, Ari, Albert adalah sekumpulan kecil dari sekian banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Saya yakin bahwa gereja itu punya solusinya, karena saya harusnya, kalau mau jujur ya, saya harusnya ada juga di peti mati seperti George. Saya ngalamin nggak mudahnya untuk bangkit. Nah, paling malam ini saya ingin share bahwa apa yang terjadi dan peran serta kepedulian gitu dalam sebuah pelayanan. Saya terlibat narkoba, ya, menurut saya cukup lama, 9 tahun. Lalu begitu banyak hal rugi terjadi dalam hidup saya. Jadi saya alami apa yang banyak orang alami. Gitu. 2 kali dikeluarkan waktu SMP gara-gara narkoba, 8 kali dikeluarkan dari SMA. Saya nggak pernah kuliah karena saya DPO polisi waktu itu. Jadi saya harus ngumpet kemana-mana, lalu fisik saya rusak dan sebagainya. Terus bahkan nggak cuma fisik ya, satu kali mama saya menemukan saya lagi ketawa-ketawa sendiri sama pohon, ketawa-ketawa sama horden. Dulu saya kalau ke gereja itu orang paling takut gitu. Ya. Udah misalnya disuruh berdiri saya malah duduk, disuruh saat teduh saya malah nyanyi-nyanyi gitu. Ya, tapi dan kondisi semakin buruk. Nah, satu kali saya tuh benar-benar pengen sembuh. Saya ikutlah retret kurang lebih 3 hari. Retret 3 hari. Terus hari kedua, mentor saya bilang gini, Yeri kamu tuh keras kepala kayak Paulus. Terus gak lama diganti, kamu tuh Yunus, orang yang lari dari panggilan Tuhan. Terakhir saya dibilang Yudas Iskariot, pengkhianat Yesus. Pulang kamu. Jadi saya dipulangin.
Jadi retret 3 hari, hari kedua saya diteleponin taksi oleh panitia, saya dipulangin. Saya tanya sama pembimbing saya, bukannya retret tempat pemulihan. Lalu pembimbing saya bilang gini, iya tapi nggak berlaku buat kamu. Pulang kamu. Jadi saya diusir. Nah sejak itu saya nggak pernah lagi mau bergaul sama yang namanya orang rohani, apalagi orang gereja. Wah anti saya. Maaf dulu sabu-sabu Alkitab tuh alas bohong sabu-sabu saya. Saking saya keselnya sama orang Kristen. Mereka buang saya, tapi hari Minggu mereka ke gereja bilang Yesus baik. Jadi saya pokoknya setiap kali bertemu kalau dia orang gereja saya nggak mau. Nah satu kali lagi di satu tempat hiburan malam, saya overdosis. Mulut saya berbusa, badan saya biru dan kaku, lalu saya nggak sadarkan diri. Menurut beberapa orang, ya saya udah nggak ada napas gitu. Jadi diangkat rame-rame, saya dibuang di got. Jadi pagi-pagi saya bangun dari comberan. Yang orang pikir saya udah mati, ternyata belum. Lalu saya pikir gini, ketika saya keluar dari comberan itu, surga nolak, neraka juga nolak. Orang rohani nolak, orang rohani juga nolak. Orang-orang yang kenal Tuhan nolak, orang-orang yang nggak kenal Tuhan juga nolak. Jadi saya frustasi sekali. Nah, satu malam, saya ambil satu gelas racun serangga, saya kunci pintu kamar saya tutup, saya tulis surat buat papa saya. Pak, kalau Yeri mati, jangan salahin mama. Ma, kalau Yeri mati, jangan salahin papa. Saya nangis tuh sejaman lebih kali, ngeliatin gelas kosong itu. Jadi inilah yang dialami banyak pecandu. Gitu. Dan ini nggak sekali dua kali saya coba bunuh diri dalam proses kecanduan saya gitu. Tapi ini yang paling bulat gitu, karena saya kunci pintu, saya ambil satu gelas, dan akhirnya saya minum satu gelas itu. Saya pastikan satu gelas habis, terus saya nggak sadarkan diri selama beberapa jam. Nah, anehnya, saya bangun beberapa jam kemudian tanpa kenapa-napa. Maka saya bilang, saya harusnya kayak George ini yang di depan layar. Saya harusnya udah mati. Pasti kok, saya pernah lihat orang meninggal minum racun serangga tuh hitungan jam, mukanya hitam dan udah pergi. Tapi sampai saat itu saya bangun, saya nangis setengah mati. Saya bilang, wah bener ya Yesus tuh ada. Gitu. Di situ saya berdiri tuh saya bilang gini, saya nggak bisa rubah masa lalu saya, tapi saya bisa rubah masa depan saya. Dan nggak lama dari situ, persisnya tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Ya, untuk pertama kalinya saya taruh jarum suntik saya, bong sabu-sabu saya, ganja, semua. Terus saya berkata, untuk pertama kali saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ada, saya nyerah Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dan disitulah saya mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya menemukan sesuatu yang lebih hebat rasanya, lebih dahsyat sensasinya dari narkoba itu sendiri. Yaitu ketika ada dalam hadirat Tuhan, ketika ada dalam pujian penyembahan, ketika ada dalam persekutuan doa, dan ketika ada dalam gereja. Ya, jadi waktu awal-awal itu setiap kali saya masuk gereja, saya bisa menangis sampai selesai, dari awal sampai selesai. Saya nggak tahu kenapa ada damai yang sejahtera, yang kuat. Jadi teman-teman, di depan kita ada sebuah masalah yang sampai hari ini sulit terselesaikan, yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semua berkembang dengan luar biasa. Banyaknya jenis baru, sintetik, narkoba jenis sintetik yang berkembang terus. Kita dikeroyok dari berbagai macam sindikat, darat, laut, ya, segmentasi. Ya kita lihat aja, nggak seperti kayak siklus. Ada artis lagi ketangkep, ada pejabat lagi ketangkep. Penyalahgunaan narkotika tuh nggak ada habis gulungannya gitu loh. Belum lama ada penangkapan tonan narkotika. Jadi sepertinya satu sisi ada sebuah krisis yang besar. Yang jujur ya, kalau tidak diselesaikan, maka krisis itu akan berdampak sampai ke kita. Gitu loh. Makanya jangan heran banyak pendeta pakai narkoba. Bahkan dulu saya transaksi narkoba tuh di gereja. Gitu. Jadi masalah ini akan pelan-pelan menyusup ke internal. Nah, satu sisi menurut saya
dari pengalaman yang saya alami, gerejalah yang memiliki potensi besar untuk ambil bagian baik dalam pencegahan maupun pemulihan. Karena di dalam gereja ada Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada orang-orang yang mengalami cinta Yesus yang luar biasa. Nah, saya berharap malam hari ini kita bukan hanya melakukan seperti yang kebanyakan orang lakukan, mendengar informasi, oh iya tahu ini bahaya, lalu berkata, puji Tuhan ya di gereja kita nggak ada, iya di keluarga kita juga nggak ada. Tapi saya mengajak kita berpikir bahwa di dalam kita ada solusi yang bangsa ini butuh. Makanya peran serta gereja sebenarnya itu front line. Karena saya saya ke dokter itu udah nggak kehitung. Sampai Prof A, Prof B. Dulu saya kalau ke dokter lihat saya nggak perlu nanya, udah nulis resep. Saking dia udah dalam tanda kutip bohwat dengan saya. Saya udah pakai semua cara, sampai cara bunuh diri juga udah. Tapi saya nggak ketemu solusi. Tapi ketika saya jumpa dengan Yesus, saya ketemu dengan kebenaran yang absolut. Saya ketemu dengan komunitas rohani. Saya pulih dan itu bertahan sampai 20 tahun ke depan dan sampai malam hari ini gitu loh. Jadi ada baiknya kita malam ini berdiskusi dalam tuangkan intinya adalah gini, sadarilah bahwa setiap gembok dibuat dengan kuncinya, setiap masalah diizinkan dengan solusinya. Gereja Tuhan adalah bagian besar dari solusi yang ada di bangsa ini. Kita punya orang-orang hebat, ya. Ada Pak Arpan Depari, ada Pak Krisno Siregar, anak-anak Tuhan di narkotik di Polri maupun di BNN. Tapi Indonesia, bangsa ini juga butuh kita. Jadi saya mengajak kita bukan hanya, oh iya ya, mendengar informasi, kesaksian yang bagus dan sebagainya. Tapi saya mengajak setiap kita bahwa kita adalah bagian dari solusinya. Itu sebabnya podcast ini boleh diadakan, boleh dibuat, dan nanti kita akan berdiskusi banyak. Intinya adalah saya bagian dari sekian juta orang yang harusnya mati seperti beberapa slide yang saya tunjukkan buat saudara. Harusnya saya mati. Tapi saya dapat kesempatan kedua karena ada orang-orang yang berdoa dan memperkenalkan Yesus buat saya. Jadi harusnya waktu kita berdoa, waktu kita sungguh-sungguh mengambil sebuah tanggung jawab atas generasi, maka saya percaya bangsa kita punya masa depan dan generasi gereja, generasi bangsa akan diselamatkan. Amin. Mungkin itu dulu dari saya. Kita bisa berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya. Nanti slide-nya saya lanjutin sambil jalan. Wih, luar biasa banget ya teman-teman kalau kita dengar sharing dari Kak Yeri, kayak betapa kerennya nih Tuhan kita yang kalau tadi ngutip perkataannya Kak Yeri, harusnya Kak Yeri mungkin udah ada tuh di salah satu gambar itu, cuman karena memang Ya. Tuhan yang segitu baiknya ya Kak, sampai kayak bahkan Kak Yeri masih bisa dikasih kesempatan untuk sharing sama kita dan kayak membantu orang-orang yang berkutat dengan masalah yang sama nih Kak. Keren banget sih Betul. pastinya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya mungkin atau ada yang mau sharing? Oh, atau di sini kita juga udah kedatangan Kak Selo ya, Kak. Halo, selamat malam Ya. Kak Selo. Selamat malam. Ya, mungkin Kak Selamat Selo malam, juga Kak ada Yeri. yang mau di-sharing-in mungkin atau ingin menanggapi atau apa? Boleh banget nih, Kak. The floor is yours. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Kak Yeri. Salam kenal. Malam, salam Ya, kenal. nama saya Marcelo. Makasih, Kak Eba juga. Terima kasih juga untuk rekan-rekan GP. Saya boleh diajak mampir untuk hadir. Jadi paling puji Tuhan benar tadi apa yang dikatakan oleh Kak Yeri. Pengalaman itu pun pernah menjadi pengalaman buat saya gitu ya. Ya, bagaimana Tuhan akhirnya menyelamatkan masing-masing dari kita tentu dengan cara Tuhan yang luar biasa, sehingga perlu sekali kita bersyukur dan juga mendukung untuk setiap tugas pelayanan, khususnya juga bagi saudara-saudara kita yang memerlukan tadi uluran tangan, apalagi tadi disebutkan juga sempat gereja juga ya mungkin apakah belum siap ataupun tidak siap dan lain sebagainya. Jadi
ini juga menjadi tantangan bagi kami juga sebagai pelayan-pelayan di gereja, nasihat, masukan, bahkan juga ya semacam kita jadi disentuh lagi nih bagaimana kita harus benar-benar menjadi terang dan garam, khususnya untuk rekan-rekan yang memang harusnya ditolong di rumah Tuhan, tetapi seringkali mungkin kita mengabaikannya. Mungkin dari saya sebagai awalan itu dulu, Kak Eba, nanti mungkin kalau ada beberapa dari saya juga saya akan menambahkannya lagi. Oke, makasih Terima nih Kak Selo. Kita bener ya kalau kata Kak Selo tadi harus jadi terang dan garam. Jadi kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang mungkin lagi kesusahan atau mungkin lagi terjebak di sesuatu yang menurut kita mungkin atau dari menurut pandangan orang itu nggak bagus, kita jangan malah kita push out, tapi malah kita harus rangkul. Karena benar kita harus jadi terang dan garam, dan karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, jadi kita ya harus menyalurkan kasih itu sendiri pastinya. Nah, tadi kan Kak Selo udah. Sekarang mungkin dari Kak Richard nih, dari sisi yang BNN-nya mungkin, atau ada apa gitu mungkin? Masih di mute, Kak, sorry. Ya, saya banyak dengar tentang cerita tentang apa yang tadi Kak Yeri ceritakan, terus Kak Selo ceritakan, banyak kejadian dari banyak orang tua yang cerita, laporan masyarakat tentang keluarganya, anaknya, bahkan suaminya yang masih dalam ketergantungan pada narkoba. Buat saya, buat kami, narkoba itu, kami memandang narkoba itu saat ini sebagai narkoterorisme. Jadi teroris itu bukan hanya bentuknya seperti ancaman atau ancaman secara fisik, bom atau apapun itu. Tapi jika sebuah negara diberikan distribusi narkotika secara terus-menerus bertubi-tubi, itu akan dapat merusak satu generasi atau mungkin beberapa generasi yang ada gitu. Jadi negara itu bisa hancur nantinya. Jadi tujuannya itu menghancurkan sebuah negara dengan mendorongkan terus-menerus narkotika kepada sebuah negara itu yang dikonsumsi oleh sebuah generasi, nantinya dia akan hancur. Nah, saat ini banyak sekali konsumsi yang dikonsumsi oleh generasi muda, mulai dari ganja, sabu, gorila, ekstasi. Nah, tapi sekali lagi semua itu pilihan. Pilihan ada di tangan masing-masing person. Karena kadang mungkin kalau tadi Kak Yeri cerita mungkin temannya ada yang pernah menggunakan, saya pernah punya teman satu tim dengan saya melakukan penyelidikan pemberantasan narkotika, tetapi 2 tahun lalu dia tertangkap memiliki barang narkotika jumlahnya cukup banyak dan dia menjualnya. Nah, sedangkan dia itu tim yang bareng dengan saya melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan juga. Nah, rupanya mungkin dia ada supply dari teman-teman yang lain sehingga dia punya narkoba itu dalam jumlah yang cukup banyak dan dia melakukan penjualan. Nah, saat ini dia sudah divonis 11 tahun dan menjalankan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan Cipinang. Nah, tapi menurut saya itu kembali lagi itu pilihan. Dia nggak seharusnya memilih jalan itu. Nah, kalau saya boleh berpesan sebagai gereja harus terus punya koneksi, punya hubungan. Perhatikan teman-teman yang mungkin buat
Kak Yeri, buat Kak Selo, mohon diingatkan, dicari buat domba-domba yang hilang, buat teman-teman yang udah lama nggak kelihatan. Karena mungkin bukan hanya di gereja, ya di kantor kami ada apel Senin, apel harian. Nah, gunanya apa apel itu? Supaya pimpinan bisa lihat anak buahnya ada atau enggak, yang mana mana yang nggak pernah kelihatan. Nah, jangan sampai setiap apel nggak pernah masuk dan kita nggak cari, teman-temannya nggak ada yang perhatiin ke satu orang atau dua orang ini, suatu hari dia sudah masuk dalam jaringan narkoba. Nah, itu yang ditakutkan. Kalau itulah makanya gunanya kita apel. Itu kalau di kantor. Nah, kalau di gereja mungkin itulah gunanya kita persekutuan ya. Jadi bersekutu bersama. Kalau sekarang mungkin di masa pandemi ini nggak bisa tatap muka, mari teman-teman para pengurus gerakan pemuda untuk ingetin satu-satu, jangan jangan gengsi atau jangan apa untuk kontak temennya, hubungin temennya, paksa kalau perlu, nggak apa-apa, nggak enak-enak di awal nggak apa, yang penting supaya nanti dia bisa hadir. Mungkin kalau siapa tahu dia mau cerita apa masalahnya, kenapa dia nggak aktif. Nah, jadi menghindari niat seseorang untuk lari ke penyelesaian masalah ke narkoba misalnya gitu. Jadi sebelum dia sampai berpikir ke situ, siapa tahu teman-teman lebih dulu menghubungin mereka gitu. Siapa tahu teman-teman punya kesempatan untuk menghubungi mereka. Jadi mengingatkan mereka jangan sampai mereka jatuh ke dalam dosa penggunaan narkoba itu. Kalau menurut saya sih sejauh ini sementara ini dulu. Wih, makasih nih Kak Richard. Jadi narkoba itu nggak pandang ya teman-teman. Bahkan tadi kalau dari cerita Kak Richard tuh orang BNN aja bisa jatuh ke dalam lubang yang sama gitu. Dimana mereka kan harusnya membantu memberantas ya, tapi malah ngikutan make gitu. Nah, kebetulan kita udah ada pertanyaan nih yang masuk, Kak Yeri dan kakak-kakak yang lain. Pertanyaan yang pertama nih aku coba bantu bacain ya. Ini menarik banget sih pertanyaannya. Pertanyaannya itu, Kak mau tanya, kan nggak semua pernah nyobain narkoba. Sebenarnya apa sih yang dirasain ketika konsumsi narkoba? Nikmat banget kah? Oke. Mungkin dari Kak Yeri dulu. Ya, saya kutip statement dari Dr. Aisyah Dahlan, dokternya geng Potlot Slankers. Dan menurut saya itu mendekati sih rasanya narkoba tanpa menggunakan. Dan saya alami juga secara pribadi. Kan tadi saya bilang kalau pecandu tuh nggak menemukan rasa yang lebih enak tuh sulit berhenti. Nah, Dokter Aisyah bilang gini, rasanya narkoba itu sama seperti atau mirip seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium, dibelai sama orang tuanya secara khusus bapaknya. Jadi ketika anak itu dibelai, terus anak itu dapat kata-kata verbal, "You are my beloved son." Nah, papa sayang sama kamu. Aku tresno bekoe, misalnya kayak gitu. Ya, I love you. Anak itu akan mengalami sebuah ledakan dopamin yang dahsyat dan luar biasa. Dan akhir yang menurut saya ya sensasionalnya sama kayak orang pakai narkoba gitu. Nah, saya bisa berhenti juga karena ada satu peristiwa. Jadi papa saya itu waktu itu dinobatkan sebagai pelatih sepak bola termahal di Indonesia, pelatih terbaik, lalu dia bapak futsal Indonesia dan berbagai penghargaan lainnya gitu. Sebagai atlet olahraga sepak bola. Nah, tapi satu ketika dia ninggalin dunia sepak bola untuk anaknya gitu loh. Dia bilang kalau mau jadi orang hebat, jadilah orang hebat di mata anak-anak dulu. Nah, satu kali saya digebukin rame-rame, lalu saya dituduh maling gitu. Waktu itu saya nggak maling, cuma saya digebukin rame-rame, lalu masuk ke sekolah, papa saya dipanggil,
lalu satu sekolah teriakin saya sama papa saya maling gitu. Maling, maling. Nah, sedangkan Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, itu kita udah bosan keluarga. Jadi hari itu papa saya diteriakin maling. Nah, tiba-tiba dirangkul saya, tuh saya nggak pernah lupa tuh. Terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Nah, peristiwa itu saya merasakan sesuatu yang lebih sensasional dari putau. Waktu itu yang saya banyak gunakan putau. Lebih dahsyat gitu. Dan itulah yang memotivasi saya juga untuk pulih. Jadi menurut saya kalau orang pengen tahu kekuatannya atau rasa sensasionalnya, saya bilang memang sensasional narkoba itu, tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku gitu. Sensasional tapi nanti ngomong sendiri sama pohon, teriak-teriak sendiri, ya kan, ketawa-ketawa sendiri dan sebagainya. Jadi gak sebanding lah. Tapi kalau orang penasaran rasanya kayak apa, menurut saya itu yang paling mendekati. Makanya dalam kampanye anti narkoba ini saya memakai kampanye yaitu Ayah Hadir. Jadi kayak gitu ya sensasinya. Buat teman-teman yang penasaran, itu dikasih tahu. Jadi nggak usah nyoba gitu ya berarti ya Kak. Ayo Mbak, saya izin Kak Yeri, izin untuk Ya, sedikit menambahkan juga dari saya. Pertama jangan coba, itu paling pertama. Dua, hati-hati dengan teman. Jadi ketika bilang coba aja itu rasanya biasa-biasa saja, itu udah 100% bohong. Jadi tadi Kak Yeri juga sudah share, tahu disebutkan sering disingkat PTW dulu gitu ya, tahun-tahun 95 ya 98. Begitu make sih biasa-biasa aja. Hari ini biasa kan, nggak ada masalah kan. Lama-lama pakai. Terus lama-lama jadi beli. Nah itu yang membuat kita menjadi ketagihan. Dan yang repot adalah sugesti. Jadi kalau sugesti itu mungkin kita bisa berobat ya ke dokter, dulu kan psikiater ya. Lepas dari sugesti itu sulit. Jadi kalau tadi Kak Yeri juga share, itu udah benar semua. Setiap saya lihat jam dulu ya, jadi sehari itu bisa pakai 8 kali, jadi setiap 3 jam. Jadi ketika lihat jam aja, oh jam 3 ini jamnya make. Jam 6 ini jamnya make gitu. Jadi kalau nggak make itu sakit. Tapi kalau make biasa aja gitu loh. Mabuk juga enggak, kecuali makainya lebih banyak dari yang biasa. Jadi pesan saya itu, satu, jangan pernah coba, sedikit pun jangan pernah coba. Hati-hati buat yang, mohon maaf nih ya, buat yang merokok. Saya dulu merokok juga, bisa sekali beli itu 1 slot, dari mulai rokok biasa gitu kan, sampai rokok abang-abang gitu yang rasanya tuh kayaknya lebih nendang ya, Samsu gitu ya. Jadi spray di rumah itu bolong-bolong karena ya kita sambil tidur toto bara rokok itu udah jatuh gitu ya, karena udah sambil tiduran gitu. Jadi pertama celahnya itu dari teman dekat, teman sebelah, teman kuliah. Coba 1 kali gratis, 2 kali gratis, begitu kalian minta, dia pasti minta bayar. Nah jadi kalau tadi kembali lagi, rasa sudah ya, tadi Kak Yeri sudah share, orang bilang tuh surga lah bagi orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang gila itu surga. Karena setiap hari kita itu lagi meracuni diri sendiri. Jadi kita lagi memperpendek umur. Papa saya bilang kamu tuh lagi peluk-pelukan sama setan. Iya juga ya. Jadi bahkan ada mitos, nggak tahu nanti mungkin Kak Yeri boleh share. Dulu tuh mitosnya tuh itu katanya didoain dulu. Dulu tuh di segitiga Bermudanya Asia Tenggara, Thailand, Myanmar, dan Laos gitu. Nanti mungkin Kak Richard juga bisa share itu ya. Jadi sekali pakai itu ya bisa berulang-ulang. Pilihannya cuma 2, mati atau ditangkap polisi. Itu aja. Jadi
saya pernah ulang tahun itu di panti rehabilitasi. Mungkin Kak Yeri juga nggak begitu terkenal, tapi mungkin pernah dengar itu Gerbang Aksa di daerah Cibubur. Pak Erwin Pohe punya di situ. Kalau ke Dokter Dadang Hawari almarhum ya, Profesor, itu udah bolak-balik kalau rawat jalan. Umumnya kita itu rawat jalan, mungkin nanti Kak Yeri juga bisa share, cuman mau nurunin dosis aja, udah ketinggian dosisnya. Jadi ngaku-ngaku aja di orang tua, turunin dosis, kemudian normal, ya begitu lagi. Tapi namanya orang udah agak gini gitu ya, jadi ngomong sendiri gitu ya, kalau lagi diobatin, di detox gitu ya. Saya pernah di rumah itu, saya pikir lapangan bola rumah. Jadi saya lari, toto nabrak tembok. Terus saya bilang, kok lapangan bola ada temboknya? Padahal ternyata saya lagi di rumah. Gitu. Ada orang ketok-ketok, saya pikir polisi. Jadi saya tiarap terus kayak tentara gitu ya. Tiarap sambil jalan, padahal orang cuma mau nganterin apa gitu. Pikir polisi di situ. Jadi memang agak-agak gila gitu kalau pakai terus lagi program detoksifikasi gitu ya. Jadi saya berkomitmen pada saat itu ulang tahun mama saya gitu ya. Jadi hadiah saya ulang tahun buat mama saya itu adalah saya mau direhabilitasi pada saat itu, saya mau berhenti. Dan hadiah ulang tahun itu masih terus saya berikan sampai sekarang gitu. Jadi ketika mau peneguhan CD, jadi sekarang saya ngajar katekisasi ya. Dulu saya bolos terus katekisasi. Mau CD saya tidur. Alkitab CD saya juga nggak tahu kemana hilang, karena begitu hari Minggu mau peneguhan CD jam 10, saya jam 8 itu masih di rumah teman saya gitu, lagi mabok gitu. Jadi dibawalah akhirnya ke gereja untuk, saya juga nggak tahu jawabannya apa. Teman saya colek aja, ya dengan segenap hatiku, oh ya dia ya, dan segenap hatiku. Jadi itu yang bisa saya sedikit tambahkan. Jadi dari Kak Richard bilang pilihan, betul banget Kak. Kak Richard itu pilihan. Saya pilih untuk berhenti 2 kali rawat ini, 1 kali kalau nggak salah atau 2 kali saya lupa, 2 kali rawat inap. Ya biasa itu ya 5 kali sampai 6 kali itu rawat jalan, itu cuma buat nurunin dosis. Kemudian saya pilih untuk stop di hari ulang tahun mama saya. Itu saya masih ingat, 20 Januari 2001 saya pilih stop. Saya masuk di rehabilitasi 3 bulan, 4 bulan. Setelah itu sekolah Alkitab, lanjut ke sekolah teologi, ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau kakak-kakak sebagian besar mungkin belum mengetahui latar belakang saya, kurang lebih itulah latar belakang saya. Itu aja tambahannya. Terima kasih Kak Yeri, terima kasih Kak Eba. Wah, luar biasa banget ya, Tuhan pakai nih. Frasenya nih Tuhan pakai, luar biasa banget. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih yang masuk nih. Ini menarik juga sih, karena tadi Kak Yeri sempat share kalau suku yang hampir punah itu suku anak muda ya, Kak. Nah, pertanyaan ini tuh, kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Oke, saya coba jawab ya. Jadi ya memang menurut saya itu sengaja dikondisikan sih. Makanya kita kan menghadapi kejahatan terorganisir ya. Sebagai contoh, saya pakai narkoba itu kelas 1 SMP, baru lulus SD. Yang ngasih saya itu adalah tukang jajanan sekolah. Ya seperti wajarnya anak SMP kelas 1 jajan-jajan atau ditawarin waktu itu psikotropika. Makanya saya berkata bahwa harusnya gereja atau anak-anak Tuhan nggak bisa diam di tengah gempuran dahsyatnya, apalagi kita mau ada bonus demografi di depan mata ini akan jadi pertempuran rebutan pasar gitu, di mana wilayah-wilayah pasti akan dibanjiri, apalagi daerah-daerah ya,
dengan banyaknya narkoba ini. Kenapa? Ya jelas akomodirnya tuh di situ. Siapa yang megang anak muda, ya dia yang megang masa depan. Gitu. Itu juga termasuk adalah anak-anak muda yang ada di gereja. Gitu. Dulu saya pernah jadi bandar dulu, ya kita entah kenapa ya kita ngincer anak-anak gereja. Gitu. Selain uangnya banyak, polos, terus biasanya gampang baper, gampang galau dan sebagainya. Dan ya sekali lagi sih, itu harusnya mencelikan mata kita sebagai gereja perwakilan Tuhan dan anak-anak Tuhan untuk ya kita nggak bisa nonton aja nih. Ini di depan mata kita nih pertempuran antara sindikat dan apa yang kita bangun sebagai anak-anak Tuhan. Gitu sih kalau dari saya. Oke, makasih banget nih Kak. Mungkin dari Kak Richard mungkin ada yang mau ditambahkan atau share lebih lagi? Apa ya? Menambahkan kata enggak, tapi membenarkan, mendukung betul apa yang tadi Kak Yeri dan Kak Serugi, bahwa memang itu efeknya buat itu yang mereka rasakan. Tadi ada yang tanya apa reaksi, apa rasanya yang dirasakan bagi yang udah terlanjur menggunakan. Nah itu rasanya itu seperti yang diceritakan sama Kak Yeri sama Kak Selo. Nah saya cuma pesan, mudah-mudahan kita nggak salah berpesan nih Kak Selo sama Kak Yeri, mudah-mudahan teman-teman di sini belum pernah mencoba. Jadi kita bisa pesan ke mereka, jangan sekali-sekali dicoba, nggak usah dicoba, nggak perlu, karena nggak ada manfaatnya juga, nggak ada hasil yang bisa kita dapetin dari menggunakan atau nyoba itu gitu. Kalau memang kalian mau kadang-kadang ada teman kita yang masih suka merokok, minum gitu. Saya nggak pernah suruh mereka untuk berhenti, kamu harus berhenti ini. Karena itu kayak sekali lagi itu pilihan tubuh dia atau dia sendiri yang tahu kapan dia akan berhenti gitu. Jadi kalau kita suruh dia untuk stop satu juga, kayaknya itu terlalu muluk-muluk banget. Jadi kita cuma bisa ngingetin mereka, kontrol aja, jangan sampai apa yang kamu pilih itu nanti ngerusak hidup kamu gitu. Jadi saya cuma bisa bilang kontrol aja, jangan terlalu berlebihan, karena kan semua yang berlebihan nggak baik. Tapi saya sih kalau teman saya masih minum ya, mungkin Kak Yeri juga, mungkin Kak Selo juga udah pernah lihat orang yang berkali-kali keluar masuk rehab, nggak sembuh-sembuh, dan berkali-kali masuk rehab, tapi mungkin tubuhnya udah bersih, tapi otaknya masih berpikiran bahwa ganja itu bukan narkoba. Itu ada yang kayak gitu kan. Nah, buat saya itu udah terlalu jauh. Jadi selagi bisa diingetin, ditahan, diingatkan untuk nggak ke sana, lebih baik silahkan deh, kalau mau minum lah, mau ngerokok lah. Yang penting kamu jangan coba narkoba deh, gitu aja. Karena efeknya jelek banget. Kalau narkoba itu jelek banget efeknya. Saya kebetulan pengalaman beberapa kali melakukan penjemputan buat bukan penangkapan ya, penjemputan anaknya orang yang dilaporkan oleh orang tuanya karena anaknya ini udah make narkoba, ketergantungan narkoba sangat tinggi, dan orang tuanya udah mengalami kekerasan, mengalami hal-hal yang inilah pokoknya yang nggak baik. Makanya orang tuanya menyerahkan kepada kami untuk melakukan penjemputan itu. Jadi kita bawa ke rehabilitasi. Tadi ada
Terus juga ketika direhabilitasi pun selesai dia menjalani rehabilitasi, kadang dia bisa relapse, kembali lagi. Nah, itu seperti yang Kak Selo bilang bahwa pergaulan itu penting. Pergaulan teman itu harus diwaspadai, harus harus pinter pilih teman. Kalau kita bergaul dengan teman yang namanya baik, pinter, kita pasti akan keturunan jadi pinter. Emang bener sih itu, emang iya. Nah, terus tadi ada ditangkap. Kalau yang ditangkap itu pengedar, terus bandar, terus kurir, kalau yang pengguna, pure pengguna, dia harus direhabilitasi, itu pasalnya 127. Jadi buat kalau ada teman, ada saudara yang tertangkap, misalnya tertangkap oleh Polres, Polsek atau Polda, tanyakan posisi dia ketika ditangkap, berapa barang buktinya, dan apa posisi dia, status dia. Kalau emang dia cuma pengguna, minta sama penyidiknya untuk keluarga minta untuk direhab keluarganya. Jadi jangan diproses hukum, jangan diam-diam aja, nanti proses hukum berjalan, udah lewat masa penangkapan, akhirnya tidak bisa mengajukan rehab. Nah, jadi kalau misalnya memang kalian tahu teman atau saudara kalian itu pengguna, sampaikan sama saudaranya, sampai orang tuanya, ajukan rehab pada penyidik, jangan berlama-lama. Nanti kasihan anaknya nanti diproses hukum jadinya, jadi nanti di sidang nanti sampai P21 sidang masuk rutan deh gitu kan. Jadi padahal sebenarnya bisa langsung direhab gitu. Pilih rehab yang mana untuk lepas dari ketergantungan narkoba itu. Mungkin itu. Oke, makasih banyak nih Kak Richard. Tadi udah sekalian menjawab juga ya pertanyaan ditangkap atau direhab. Jadi kalau kata Kak Richard, kalau memang dia pengguna, diusahakan untuk selalu direhabilitasi aja gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Yeri sendiri mungkin mau lanjut sharing-sharing lagi nih Kak, atau mungkin ada materi dari PowerPoint tadi yang mau dilanjutkan? Enggak sih, kita lebih enak sharing-sharing aja sih. Ya, jadi Oke, biar lebih dalam sih. Karena menurut saya pun untuk penanggulangan ya itu kan progresif ya. Berarti kita perlu ide-ide yang lain gitu. Ya kan Bung Marcelo zaman gerbang Aksa dulu sama sekarang ya beda dulu. Kayak misalnya saya rasa anak SMP SMA udah sulit ya disuruh duduk 1,5 jam terus dengar 30 slide, itu contohnya. Itu udah sehingga informasi yang baik itu nggak tersalurkan. Itu satu. Kedua, hampir semua teman-teman penyalahguna yang saya dampingi, rata-rata mereka udah pernah ikut seminar narkoba, bahkan lebih dari 2 kali. Berarti kan mereka butuh lebih dari informasi. Ya itu. Nah itulah peranan kita di sini. Yang kita harus pikirkan bagaimana akhirnya berperan serta. Gitu. Jadi kalau kita pakai metodologi dulu, pakai kayaknya yang gambar-gambar tengkorak, berdarah-darah, sudah sulit sekali diterima gitu loh. Mungkin kalau sekarang dengan penyuluhan dengan TikTok atau dengan stand up comedy atau dengan hal yang sifatnya kekinian itu lebih lentur. Nah, tapi nggak mudah juga kalau itu diaplikasikan dalam sebuah program penjangkauan gereja. Itu akan jadi satu PR lagi, dan kadang-kadang ketika kita bebenah di internal, kebutuhan ini ada terus gitu. Nah, jadi mungkin kita lebih berpikir tentang peran serta gereja sih menurut saya sih, sama kita nih anak-anak Tuhan. Mungkin itu dulu dari saya. Wih, pas banget nih Kak, kebetulan tadi menyinggung peran anak gereja. Ada pertanyaan yang keren sih dan masih berhubungan dengan barusan yang Kakak bilang tadi. Yeah. Kebetulan yang nanya ini ada di sini nih dan kelihatan mukanya dari Bang Bakor nih. Mungkin bisa
tanyakan langsung Bang, siapa tahu ada yang mau di-sharing-kan juga. The floor is yours. Silakan nih Bang Bakor. Yang lain juga dari tadi banyak yang nanya langsung ya. Pas banget nih kan, kebetulan tadi pas Kak Yeri sebut peran. Nah, kebetulan sama pertanyaannya nih Bang. Ya, halo malam, shalom Kak Yeri. Malam. Shalom. Shalom. Nah, kan tadi Kak Yeri dari tadi bahas peran kita sebagai anak Tuhan ya, peran Ya. gereja juga. Jadi sebenarnya respon atau sikap kita yang baik tuh, kalau misalkan kita tahu sekitar kita ada yang pengguna atau mantan pengguna, atau masih menggunakan narkoba itu kayak gimana sih Kak? Ya. Yang sebenarnya baik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya terkondisikan ya, ada yang kena narkoba sekitar kita. Saya percaya itu bagian dari rencana Tuhan mempertemukan dengan kita. Dan persiapkanlah diri kita untuk menjadi bagian dari solusi meskipun nggak signifikan ya. Karena ada orang-orang yang saya dampingi bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, tapi paling enggak kita nggak lempar tanggung jawab gitu loh. Makanya kan dalam campaign saya gini, kalau keluarga berfungsi, anak-anak nggak perlu dibawa ke rehab. Saya yakin juga kalau gereja berfungsi, kita bisa meminimalis gitu loh. Nah, paling nggak pertama menyadari bahwa itu tanggung jawab saya juga. Karena gini, ada stigma gini. Melayani anak narkoba itu hanya efektif dilakukan oleh orang-orang yang pernah menggunakan. Berarti orang-orang yang nggak pernah menggunakan kayak saya ini ya memang bukan bagian saya. Itu emang tugas mereka mantan pecandu yang sudah dipulihkan gitu. Jadi mulai sadar bahwa kita adalah tanggung jawab. Ya mulai bangun hubungan. Ketiga, mulai memperlengkapi diri dengan solusi-solusi yang ada. Ya kan? Misalnya dia butuh rehab, kita hubungin instansi-instansi yang berhubungan dengan rehab. Kalau dia butuh pertolongan medis, dia butuh apapun, ya kita menempatkan diri. Tapi menurut saya ketika kita menyampaikan pelayanan dari sisi memperkenalkan Tuhan, itu sudah mencakup hampir semua kebutuhannya gitu. Jadi lalu kalau saya biasanya ngajarinnya bangun hubungan, memberkati, menjawab kebutuhan. Udah itu aja dulu. Urusan dia bertobat, nggak bertobat, berhenti apa nggak berhenti, ya itu urusan belakangan. Gitu. Tapi paling nggak jangan sampai nggak terkoneksi sama kita. Jadi peranan kita adalah sebagai solusi dari masalah adiksinya dia. Gitu. Menjawab banget ya Bang Bakor. Gimana nih Bang? Menjawab. Nggak, ada satu keresahan lagi Kak. Soalnya ya monggo. Banyak keresahan itu adalah kalau misalkan kita mendekati circle yang tertentu nih Kak ya. Misalkan itu kan circle yang nggak baik nih, ya kan? Bilang. Banyak anak gereja itu kepikirannya takut kebawa malah. Jadi mereka menjauhi gitu. Oke. Nah, ini keresahan banyak teman-teman sih kalau misalkan ngelihat yang kondisi yang seperti itu Kak. Ya. Oke. Jadi gini, ini kan based on pengalaman ya, bukan kebenaran general. Kalau saya klasifikasi menjadi 3 kelompok. Pertama yang lagi nyoba-nyoba dan seru-serunya, kedua yang lagi asik-asiknya, lagi happy-happynya. Yang ketiga ini yang pengen banget berhenti tapi nggak bisa. Nah, yang paling gampang dan paling mudah dan paling efektif ditolong oleh pelayanan adalah kelompok yang ketiga ini. Yang pengen berubah tapi nggak bisa gitu loh. Nggak mampu. Nah, tapi bukan berarti kita jauhin yang kelompok 1, kelompok 2. Ya tetap bangunan yang di dalam fase kedua ya tungguin aja sampai fase ketiga gitu. Jangan ekspektasi banyak-banyak gitu. Jadi yang bisa benar-benar tertolong adalah yang lebih mudah ditolong adalah yang ketika orang mau berhenti. Jadi kalau orang datang, saya lihat orang pecandu narkoba, saya lihat dari situ. Ini belum mau berhenti. Kadang-kadang saya bilang, ya udah bro, gue temen lo. Ya lu puas-puasin deh sana deh. Tapi kalau lu mentok, lu tahu kan mau cari siapa gitu loh. Nah, ketika ada yang mau berhenti tapi nggak bisa, saya lebih intens di situ. Karena pasti jauh lebih mudah. Terus secara komunal juga lebih aman gitu loh. Ya kan? Saya dampingin mereka yang lagi seru-serunya. Tiba-tiba ditangkap polisi, saya juga ditangkap. Makanya banyak yang mundur dari pelayanan-pelayanan kayak gini, ya kan?
Atau orang lihat, ih dia kan pemakai narkoba, loh kok itu mainnya sama Yeri, pemakai juga dia tuh, ayo jauhin dia. Nah itu stigma negatifnya pun kena sama saya. Belum kalau dia gay, kena lagi saya. Gitu. Tapi itu buat saya bagian dari resiko pelayanan. Gitu sih, mudah-mudahan bisa membantu keresahan. Membantu sekali Kak. Thank you. Oke, nah kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Mungkin coba gue izin bacain ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari, menarik nih, username-nya namanya orang berdosa. Cuman ya menarik sih. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar saya merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Mungkin boleh dari Kak Richard, Kak Selo, atau mungkin Kak Yeri mau berbagi pengalaman atau mungkin apa untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, izin dari saya share sedikit. Satu, perilaku yang pasti tertutup, ya kan? Kelihatan kok. Mau umumnya ya, mungkin bisa sekarang seperti itu, diajak jalan jauh biasanya nggak mau. Diajak acara keluarga biasanya juga nggak mau. Terus lebih menyendiri di kamar. Kemudian suka minta uang atau pemakaian uang yang intens, rutin gitu ya. Bahkan yang aneh-aneh gitu ya permintaan, ataupun melebihi dari umumnya. Kemudian apa ya, bajunya mungkin mirip-mirip begitu aja karena umumnya udah dijual gitu ya. Kalau pemakai itu biasanya yang masih dipegang itu KTP, udah. Dompet tanya aja, jangan-jangan udah nggak punya dompet gitu ya. Jadi dompet pun ikut disekolahin gitu ya, baju-baju ikut dikecilin, orang bilang ya dulu tuh dikecilin gitu loh. Nah, jadi kelihatan dari perilakunya, walaupun bisa juga perilaku yang berbeda, tapi umumnya adalah tertutup, terbatas, kemudian diajak jalan jauh juga mungkin nggak begitu suka karena takut dirazia gitu ya, apalagi kalau sampai jalannya pakai pesawat dan lain sebagainya. Kemudian yaitu kondisi badan juga umumnya menurun, ekspresi mukanya juga pasti berubah, banyak bohongnya. Kurang lebih sih yang saya pernah pahami, kurang lebih perilakunya adalah seperti itu. Sama kalau bandar ya biasa ya, umumnya banyak keluar aktivitasnya. Kalaupun dia di rumah jualannya itu banyak orang yang nggak dikenal datang di rumah gitu, atau bisa juga ya transaksi di luar dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu kan di rumah tuh masih safety gitu ya. Jadi banyak orang nggak dikenal datang ke rumah gitu ya. Itu aja mungkin sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Wah, thank you banget nih Kak Selo. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya masih berkaitan. Tadi kan kayak gimana cara mengetahui? Tadi Kak Selo sebutin ciri-cirinya. Nah, terus pertanyaan yang berikut nih dari Kamika, gimana kalau misalnya kita melihat aktivitas yang mencurigakan yang menjurus ke narkoba? Kayak tadi misalnya udah diem-diem atau tertutup. Nah, apa sih yang harus dilakukan pertama kali kalau kita melihat aktivitas mencurigakan seperti itu? Dari Kak Yeri atau Kak Richard mungkin? Iya, kalau saya ya ibaratnya gini ya. Kalau ada orang maling di gereja dibawa ke polisi atau diapain gitu. Nah, kalau ini kan pandangan pribadi. Kalau saya melihat ada maling di gereja adalah saya berdoa buat jiwa-jiwa datang, orang-orang berdosa datang, dan ya Tuhan kirimlah tapi berbentuk maling gitu. Ya. Ya kalau saya melihat dalam kondisi dia tidak dalam sindikat, dia tidak dalam merusak lingkungan yang lain, dia adalah seorang pemakai, penyalahguna gitu, ya saya akan mencoba merangkul sih. Kemudian saya akan berkonsultasi di teman-teman saya yang dari BNN untuk bagaimana untuk kira-kira tindak lanjuti, apakah dia harus di assessment dan sebagainya. Tapi
Kalau misalnya dia dalam kategori pecandu dan apalagi dia melakukannya di lingkungan gereja, kan dulu ada istilahnya pemuda depan pagar. Pemuda depan pagar tuh cuma ke gereja di depan pagar doang, mabok, judi, taruhan. Ya, menurut saya udah syukur lah di depan pagar dibanding nggak di depan pagar sama sekali. Jadi ya nggak tahu ya, saya mencoba melihat dari kacamata rohani sih. Ya buat saya ya kalau tiba-tiba ada yang seperti itu, jelas kalau sindikat ya beda lah, itu harus diproses secara hukum. Tapi kalau dia pecandu ya saya coba rangkul. Oke, tetap harus kita rangkul berarti ya, Kak. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih, Kak, ini pertanyaan yang berikutnya. Kalau kita udah tahu nih, teman kita itu pemakai, gimana sih caranya kita bisa membujuk dia untuk mau rehabilitasi gitu? Karena kan banyak kan orang pasti kayak mikirnya tetap pengen nyandu terus gitu kali ya. Nah, gimana caranya kita bisa meyakinkan dia untuk mau berubah jadi lebih baik dengan cara rehabilitasi gitu? Dari Kak Richard mungkin? Dari BNN nih, kebetulan. Mungkin Kak Yeri mungkin lebih paham. Iya, saya coba jawab ya. Jadi ya itu kan gampang-gampang susah gitu. Nah kalau saya belajar, cuma orang yang saya sayang yang bisa saya taklukkan gitu, yang bisa saya rubah. Makanya saya harus belajar mungkin peduli, mengasihi, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan telinga. Jadi saya tidak boleh hanya sebagai perantara. Itu satu. Kedua, saya harus menjelaskan tentang pentingnya dan sehatnya rehabilitasi. Karena zaman saya dulu ya, mungkin sama kayak Bung Marcelo ya, zamannya Gerbang Aksa, di situ ada rehab-rehab kayak Inaba, terus apa sih yang di Cawang dulu yang ya pokoknya Dulos. fisik semua lah. Ya, Dulos Gitu. Pamardi ya tempatnya. Parmadisiwi. Pak Richard itu dulu Pamardi itu BNN. Iya, Bung, Parmadisiwi. Ya, dulu itu kan orang keluar sana rahangnya bisa bengkok. Gitu. Cuma rehab sekarang kan apalagi BNN ya. BNN punya pendekatan, nanti ada rumah damping. Menurut saya tuh pecandu sekarang tuh disayang sama BNN. Ya kalau lihat program-programnya BNN, datang aja ke Lido, lihat semua dipikirin. Bahkan sampai rumah damping loh, setelah rehab, pasca rehab, dipikirin yang mau kerajinan, yang mau kopi, yang mau apa semua. Jadi harusnya sekarang lebih. Tapi biasanya untuk pendekatannya kalau saya belajar, pertama bangun hubungan, kedua menjawab kebutuhan, baru ketiga saya menyampaikan misi saya yang sesungguhnya. Itu biasanya dia tidak percaya sama rehab, tapi dia percaya sama saya, dia tetap mau ke rehab. Gitu. Sekalipun dia nggak percaya sama rehabnya, tapi peranan saya sebagai apa ya, kalau bahasa populernya konselor adiksi, tapi ini sebagai pelayan Tuhan atau pendamping atau orang yang mau jadi teman dia gitu. Jadi ya harusnya anak-anak Tuhan sekarang udah pelan-pelan memikirkan punya skill sih untuk ngerayu dan menggiring kepada hal yang lebih baik gitu sih. Ya, jadi kita tetap harus ambil peran ya untuk membantu teman-teman kita yang udah kepalang basah gitu istilahnya ya, Kak. Nah, ini kalau sebenarnya aku juga agak penasaran nih, Kak. Kan kalau misalnya gereja itu sering ya sebenarnya kayak bikin kayak gini nih, Kak. Kayak kayak sosialisasi untuk mencegah narkoba gitu. Tapi kalau aku lihat dari kayak tadi yang di salah-satu Kakak awal, bahkan 70%-nya itu orang Kristen. Berarti itu sebenarnya apa sih, Kak, yang kira-kira bikin sosialisasi sama kayak penggalaan anti narkoba yang dibikin gereja itu kok kayak nggak mempan gitu ke kita? Padahal kan kita orang Kristen gitu. Nah, kira-kira gimana tuh ya, Kak? Makanya kan gini, kadang-kadang kita membuat satu konsep tanpa menanyakan kebutuhan yang ada. Sekarang saya tanya nih, misalnya di gereja lah ya, di gereja. Misalnya ada seorang yang menggunakan narkoba. Kira-kira dia akan ngaku dan terbuka nggak di teman-teman gereja? Itu pertanyaannya. Atau kesaksian, aku mau kesaksian, aku pakai narkoba. Kira-kira dia akan terbuka nggak? Nah, kalau jawabannya enggak, berarti ada yang harus kita benahi di dalam circle komunikasi di gereja. Saya kasih contoh. Dulu papa saya, waktu
saya ketahuan pertama kali bertobat, itu langsung konsultasi ke pendetanya. Terus saya ingat kok pendetanya bilang, tenang Pak Roni, kita akan doakan. Bener didoain, bener-bener doain dari depan mimbar. Saya ingat kok doanya, Tuhan, kami berdoa untuk 2 anaknya Pak Roni yang pakai narkoba, yang saat ini lagi bergumul, sembuhkan dari kecanduan narkobanya biar boleh kembali pulih. Lalu dalam hati saya, itu mah bukan doa, itu mah pengumuman. Habis itu orang semua tahu. Nah, maksud saya bahwa saya memikirkan sebuah konsep yang mungkin saya bisa share. Katakanlah nih konsep receh lah. Gereja harus memiliki sebuah krisis center. Di mana kalau ada kasus-kasus misalnya orang hamil di luar nikah, mudah-mudahan tidak. Orang terinfeksi HIV atau gay atau lesbi atau pakai narkoba, mereka bisa punya ruang terbuka tanpa dihakimi, rahasianya nggak bocor dan nggak langsung dihukum dengan firman atau dengan instrumen apa. Nah, itu lebih dibutuhkan dibanding sosialisasi yang dilakukan reguler, tapi tiap hari anti narkoba aja, gitu loh. Ya, kayaknya nggak ada jalan bukan nggak ada jalan lain ya. Kayaknya harus mengarah ke situ deh. Karena informasi orang-orang tinggal download aja kok. Undang-undang apa semua materi-materi penyuluhan orang bisa download aja. Tapi yang mereka nggak adalah ketika mereka mau terbuka, Kak, aku habis pakai sabu nih, aku harus gimana? Ada ruang terbukanya nggak? Ada orang-orang yang punya kompetensi nggak untuk menjadi senderan di gereja? Nah, saya rasa gereja perlu bangun itu sih, karena gereja punya instrumen untuk pemulihannya. Kalau dia udah nggak bisa terbuka di gereja, terbuka di rumah, ya sudah, kita hilang tuh, tersesat benar tuh. Nggak tahu dia terbuka di mana, mungkin di lapangan futsal, mungkin di warnet, mungkin di mana. Nah, makanya inilah harapannya, supaya di gereja bisa memiliki sebuah apalah istilahnya, tapi sifatnya sebagai krisis center ini, gitu. Itu sih ide saya. Jadi gereja harus nyediain safe space ya, atau tempat aman buat mereka cerita. Iya, itu paling nggak minimal. Oke, bagus banget ya. Mungkin bisa mulai diterapin di Jatipon. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Kak, dari salah satu teman kita nih. Dari Yohanes Albert. Mungkin mau ditanyakan langsung nih Bang Anes ke Kak Yeri, Kak Richard, atau Kak Selo pertanyaannya. Halo? Oh, nggak ada kali ya. Boleh aku izin bacain aja gitu ya. Yeah. Pertanyaannya itu mau nanya dong, ada saran-saran nggak sih untuk pengguna yang ingin berhenti tanpa perlu rehabilitasi? Nah, kira-kira gimana nih Kak untuk pertanyaan? Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau tingkat adiksi kita sudah tinggi, satu, kita beresiko. Dalam artian di rumah nggak ada yang bisa nahan kita. Kapan aja kita ngamuk, kapan aja kita teriak, orang nggak bisa nahan kita. Kedua, ada risiko overdosis. Ketiga, ada risiko ditangkap polisi. Dalam artian pemainnya jorok gitu lah. Sepertinya tetap butuh rehabilitasi sih. Gitu loh. Ya kecuali misalnya gereja punya instrumennya. Ada orang, ada waktu, ada tempat nginap dan sebagainya. Tapi saya tetap menganjurkan untuk rehabilitasi sih. Dalam artian perlu diblok. Kayak gini, saya waktu berhenti pakai narkoba itu nggak bisa pulang 2 tahun karena sindikat sayembara saya punya kepala. Tadi saya ini ya, jadi nggak gampang gitu. Jadi orang mau berhenti di rumah karena pakai itu kadang nggak perlu pakai duit aja, bertahan sehari 2 hari, nanti ada yang nge-DM, ada yang WhatsApp, niat hati tapi mulut ngiler, ya, mendingan rehab sih. Kalau memungkinkan belum parah ya bisa, tapi kalau udah parah ya rehab sih menurut saya. Berarti tetap rehab dulu ya Kak untuk caranya gitu. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Bang Yosua. Mau ditanyakan sendiri mungkin Bang, atau sekalian mau ada yang di-sharingkan juga? Boleh. Malam Kak Yeri, Kak Selo, Malam. dari Siap. Iya. Kan sebelumnya sebenarnya kan kita tahu sih sebenarnya bukan narkoba ya, apa ya, ganja kali ya. Apa yang bisa dijadikan obat
obat itu ya dulu ya, untuk perang kali Kak ya, kalau aku nggak salah gitu loh. Jadi aku kalau mau nanya apakah narkotika itu memiliki manfaat tersendiri sebenarnya. Jadi kayak ada manfaat yang benar-benar untuk apa gitu, kebaikan gitu, bukan untuk disalahgunakan menjadi kayak nge-fly segala macam gitu. Monggo silakan. Ini tadi pertanyaan buat siapa? Buat Kak Yeri apa? Tadi sempat keputus soalnya. Kayaknya buat Kak Richard. Siapa Oke, aja oke, deh, oke. siapa aja. Nggak apa-apa, buat Kak Richard boleh, Kak Selo juga boleh menanggapi, Kak Yeri juga boleh menanggapi. Silakan. Kemarin kebetulan habis ikut ini rapat, bukan rapat, apa, Zoom meeting, webinar, judulnya itu kesehatan di golongan 1, narkotika bukan untuk medis, hanya bisa digunakan untuk penelitian, bukan untuk medis. Jadi belum ada yang bisa ada penyakit yang disembuhkan dengan menggunakan ganja. Kayaknya mungkin kalau waktu itu kita dengar ada suami istri ya, ada yang istrinya sakit, suaminya kasih ganja supaya istrinya itu bisa sembuh. Sebenarnya bukan sembuh ya, mungkin efek ininya mungkin efek apa ya kalau ganja itu Painkillernya kayak ya. efek Tuh. ya painkiller ya mungkin. Iya, painkiller. Jadi ketika dia fly, ya kan, 420, jadi dia mungkin ketika sakitnya dia agak ringan. Sebenarnya banyak obat-obat penghilang rasa sakit. Nah, mungkin dia pakai itu, mungkin karena di daerah dia mudah untuk mendapatkan itu. Itu kalau tadi saya mau jawab. Jadi tetap di narkotika golongan 1 dia posisinya. Jadi nggak ada untuk medis, tapi untuk penelitian boleh. Tuh. Thank you, Kakak Richard. Boleh tadi nambahin sedikit yang tadi Kak Yeri bilang. Ya. Benar apa yang Kak Yeri bilang bahwa teman-teman GP harus peka terhadap kiri kanannya. Teman-temannya di kiri di kanan, karena ya cuman kadang-kadang masalah ketika di umur-umur apa ya GP, ya dulu waktu saya GP saya nggak pernah curhat, mungkin nggak sih, nggak tahu saya anak laki ya, nggak pernah, Pak mau curhat dong Pak, nah, nggak mungkin kita curhat ke Papa, jadi kita curhat ke temen akhirnya kan, gitu. Nggak tahu kalau saya ya, karena kita temennya ngobrolnya ke teman, jadi kalau ada masalah ke teman, apa namanya, jadi teman kalian harus tahu, bukan kepo ya, tapi harus tahu keadaan teman kalian juga, harus tahu kalian harus jadi orang yang pertama atau orang yang paling cepat untuk tahu masalah yang dihadapin teman. Jangan sampai dia sudah apa itu nyebrang misalnya gitu kan, misalnya ada yang takutan, terus jangan sampai dia sudah coba ini, coba itu, tapi teman-teman nggak tahu. Nah, kalau sampai kalian tahu, udah ambil jalan, ingetin dia, rangkul untuk dia untuk sembuh. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, kasih tahu mama papanya. Karena atau apa itu namanya? Apa kan ada kalau apa ada firman, mungkin kalau saya nggak terlalu bagus dalam ini alkitabiahnya, cuman pernah dengar kalau ayat apa? Tegurlah seseorang ya. Jadi tujuannya itu supaya dia sadar, karena ditegur di apa ya? Apa sih Kak ayatnya tuh saya lupa, tegurlah seseorang dengan keras atau apa gitu. Jadi intinya tuh supaya dia sadar, supaya dia malu akan perbuatannya, supaya dia tidak melakukan itu lagi gitu. Kalau bisa ditegur dalam circle teman-teman oke, tapi kalau nggak bisa laporkan sama papa mamanya lah, supaya papa mamanya bisa ambil tindakan, jangan sampai terlambat
kalau dia sudah mulai dalam tingkat pemakaiannya. Itu sih, benar, saya mendukung yang Kak Yeri bilang tadi. Jadi tetap kita harus rangkul, cuman kita tetap harus tegas juga ya Kak, tegur lah. Harus, Kalau jangan misalnya terlambat. Iya, kalau udah tahu itu gak bener gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Yeri atau Kak Selo mungkin ada yang mau ditambahkan, di-sharing-kan lagi, atau mungkin ada insight-insight lagi nih yang bisa kita dapetin gitu mengenai tema kita hari ini. Ya, izin nambahkan tadi dari Kak Richard gitu ya, dan tadi ada dari Kak Yeri. Tadi ya, ada manfaatnya nggak ya, narkoba namanya juga narkotika dan obat-obat terlarang serta zat adiktif kalau nggak salah tuh bahasanya begitu ya. Tadi Kak Richard udah share golongan 1 gitu ya. Nah, sebenarnya memang penggunaannya itu terbatas, tahu saya, nanti mohon dikoreksi ulang lagi ya. Itu boleh digunakan oleh orang-orang yang ya bisa dibilang bersertifikat gitu ya. Jadi tadi ada yang disebut painkiller, itu hanya boleh dokter. Mungkin nanti untuk operasi gitu ya, anestesi gitu ya. Jadi itu harus dengan kadar tertentu, dengan presentasi tertentu, dan digunakan oleh ahlinya, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang bersertifikat gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak mungkin teman-teman pernah dengar morfin gitu ya, itu kan kalau ya di film-film lah ya kan suka dalam keadaan tertentu dikasih gitu ya tadi untuk mungkin menghilangkan rasa sakit ataupun dalam tindakan khusus. Jadi sebenarnya penggunaannya itu terbatas, diawasi dengan persentase tertentu dan oleh orang tertentu, bukan oleh yang tidak bersertifikat gitu ya. Dan penggunaannya apalagi untuk diri sendiri terus-terusan gitu ya. Kalau orang operasi kan paling ya hanya operasi aja, setelah itu ya pulang kan, nggak mungkin, Bu besok sini saya anestesi lagi gitu ya, saya ya ngapain juga gitu, orang nggak dia apa-apain kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga kalau kita temui obat-obat yang beredar saat ini, tapi dengan dosis yang sangat kecil gitu ya, sehingga makanya itu kalau kita minum obat kan suka ada takarannya ya. Sehari itu hanya boleh 3 kali 1 sendok gitu ya. Coba aja minum banyak-banyak. Ya mohon maaf sih, yang mabok juga gitu ya. Cuman kan nggak menyembuhkan iya, mabok justru iya. Nah itulah yang sebenarnya teori yang digunakan oleh para pemakai narkoba gitu loh. Orang dia sehat-sehat aja malah pakai obat yang nggak sesuai dosis gitu ya. Jadi sehat enggak, sakit malah iya gitu ya. Sehingga perlu disembuhkan menuju ke titik nol gitu ya. Jadi kalau mungkin posisinya ini harusnya 0, ini jadi minus gitu loh. Orang sehat dia nggak perlu minum obat, justru dia minum obat. Ya sehat enggak, sakit iya. Nah dia perlu dikembalikan ke titik nol. Nah, pemakai narkoba itu tadi kan Kak Yeri saya sepakat juga perlu rehabilitasi. Kenapa? Makainya sih sehari mungkin 2 kali gitu ya. Sehari 2 kali, 3 kali. Tapi masalahnya kalau mau sembuh itu dia harus 24 jam. 24 jam perlu pengobatan dan pengawasan sebenarnya ya. Jadi ya kayak COVID aja gitu kan. Pengobatannya kan nggak bisa gitu loh sehari 2 hari, tapi dia perlu berkala. Nah, kalau tadi dosisnya masih baik-baik aja, ya isolasi mandiri aja gitu di rumah. Jadi rawat jalan lah, datang ke dokter, diresepin, dan memproteksi diri, isolasi mandiri. Jangan terima telepon, jangan terima kunjungan teman gitu ya. Kenapa? Karena teman kunjung biasanya ada salam tempelnya gitu, jangan lupa titip ya. Nah, itu udah rahasia umum gitu ya. Makanya biasanya pemakai narkoba kalau lagi rawat jalan di rumah itu jalur komunikasi itu diputus. Dulu masih zamannya telepon rumah, itu telepon rumah di rumah saya itu teleponnya, pesawat teleponnya itu dimasukin di dalam kamar. Jadi mau nelpon juga nggak bisa gitu loh. Jadi komunikasi putus, nggak boleh keluar ya, isolasi mandiri lah kayak sekarang. Nah, tapi kalau tingkat parahnya sudah
lebih tinggi ya otomatis ya rawat inap. Perlu rawat inap nanti dia keluar. Tapi kalau sudah perlu sampai di ICU gitu ya, berarti dia harus masuk rehabilitasi. Rehabilitasi dulu sama sekarang beda. Dulu stigmanya itu dibuang dari orang tua biasanya. Jadi tadi kalau Kak Yeri bilang setelah rehabilitasi biasanya umumnya itu jarang ada yang pulang rumah. Biasanya dibuang dulu kemana nggak tahu gitu ya. Di kampungnya kah, di rumah neneknya lah, pokoknya jarang yang injek kaki lagi balik ke rumah gitu. Jadi biasanya orang yang mau direhabilitasi itu seringkali agak berontak. Kenapa? Karena siap-siap dicoret dari kartu keluarga dulu stigmanya gitu ya. Jadi kalau sekarang tadi Kak Yeri juga sudah share, Kak Richard juga sudah share, programnya baik gitu ya. Ada sesudah rehabilitasi ada posnya lagi, ada follow up-nya lagi. Nah, jadi karena di rehabilitasi itu kita diisi 24 jam gitu ya, tergantung rehabilitasinya dengan teknik ataupun metode apa ya. Jadi ada aktivitas supaya dia nggak mikir, dia nggak mikir nih temen gue lagi ngapain nih, dulu gue lagi begini nih, sehingga perlulah diperbaharui lagi lah, jadi normal pikirannya. Udahlah nggak usah pikirin yang dulu lagi ya baca buku kah atau olahraga kah atau main ada pertandingan kah atau apa, terus ibadah dan lain sebagainya. Jadi itulah sebenarnya gunanya rehabilitasi. Jadi sepakat tadi yang Kak Yeri juga sampaikan, memang tergantung dari tingkatnya. Yang saat ini juga kalau dulu nggak ada teknik teori pecandu di rehabilitasi, umumnya itu lebih banyak ditangkap gitu ya. Jadi umumnya yang masuk rehabilitasi itu udah nyerah ngaku duluan sebelum ditangkap. Kalau dulu kalau udah ditangkap nggak ada cerita siapa pemakai, siapa pengedar. Pokoknya pemakai itu langsung dikenakan undang-undang psikotropika dulu. Jadi sekarang enak, maksudnya enak adalah sudah lebih bijak dan tepat gitu loh tekniknya, sehingga diukur, diassess dulu tadi dia kira-kira baiknya atau tepatnya kemana, apakah ini dalam bentuk kejahatan atau enggak. Dulu kejahatan kalau pemakai setahu saya, tapi kalau nyerah duluan, nah itu selamatlah masuk rehabilitasi, lolos dari polisi gitu ya. Jadi itu aja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Wah, makasih banyak nih Kak Selo. Nah, kita ada pertanyaan last but not least nih Kak. Mungkin izin tanya, kalau seseorang pemakai yang sudah pernah direhabilitasi tapi nggak mempan, setelah itu penanganannya gimana ya Kak? Kira-kira apa aja sih faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba lagi dan lagi padahal sudah pernah direhab? Gitu nih Kak pertanyaannya. Kira-kira kenapa sih kok mereka bisa relapse lagi nih setelah padahal udah direhab gitu? Mungkin Kak Yeri bisa Iya, bantu saya sharing tentang jadi banyak faktor ya, bisa stigma dari keluarga, bisanya dari dianya belum niat, bisanya dia rehab cuma mau nurunin dosis dan sebagainya gitu. Ya intinya harus ada satu korelasi kerjasama antara support sistem luar dan ini dalam. Nah, dari semangat dalam. Nah, sebenarnya gini, yang perlu disupport itu adalah orang-orang yang ada di circle si pecandu itu. Ya, kayak saya punya satu kawan. Dia itu sampai hari ini sudah 17 kali masuk rehabilitasi. Wow, saya bilang, wah lu gede di rehab dong. Kalau satu rehab minimal 6 bulan tuh berapa tahun dia dihabiskan waktu. Tapi memang masalah narkoba ini nggak bisa diekspektasi cepat gitu. Ya, karena banyak faktor. Jadi apabila misalnya udah direhab terus ini lagi ya berjuang lagi, berhenti, ya support lagi. Kalau perlu rehab lagi ya rehab lagi. Gitu. Jadi saya tidak pernah memberikan sebuah limit. Ya, kalau bahasa kerennya adalah kalau Tuhan masih beri koma ya saya jangan kasih titik ketika Tuhan masih kasih koma. Karena saya pun bisa pulih gara-gara ya orang masih kasih saya koma bukan titik gitu.
Oke, bener-bener menarik sih tadi statement-nya Kak Yeri, kalau Tuhan masih kasih koma, siapalah kita gitu istilahnya untuk Ya, nyudahin gitu ya Kak. iya, betul. Very very empowering lah ya pokoknya itu. Iya. Nah, gak kerasa banget nih kita udah lumayan lama ya ada di ruangan Zoom ini, udah sharing-sharing banyak banget hal-hal yang sangat bermanfaat tentang Ya. narkoba dan juga dengar pengalaman-pengalaman luar biasa dari kakak-kakak narasumber kita, dari Kak Yeri, Kak Selo, dan juga Kak Ica. Nah, untuk penutup atau terakhir nih aku mau minta closing remarks nih mungkin. Pertama bisa dari Kak Richard dulu mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman GP khususnya? Wah, mungkin koneksi kali ya, Kak Richard? Oke, atau mungkin kita boleh ke Kak Selo dulu, ada pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan nih, terutama ke rekan-rekan GP. Ya, terima kasih Kak Eba. Kalau closing remarks-nya dari saya, satu, jangan pernah coba narkoba, sedikit pun jangan. Karena narkoba itu tidak hanya mengambil harta, orang bilang mau hartanya 7 turunan pun, yakin dan percayalah omongan saya, habis, pasti habis. Bahkan baju pun itu akan habis. Sisanya itu biasa KTP juga biasa digadai gitu ya. Karena narkoba juga akan mengambil keluarga, juga akan mengambil pekerjaan, juga akan mengambil studi, sekolah, pacar, dan yang terakhir dia juga pasti akan ambil kesehatan dan nyawa kita. Jadi narkoba itu baru berhenti kalau dia sudah ambil nyawa kita. Jadi benar tuh kalau di Yohanes 10 ayat 10 ya kan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi udah ambil, dia bunuh juga sampai benar-benar binasa. Nah, tetapi aku datang ya kan di gembala yang baik itu kan untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan apa maksudnya? Kelimpahan akan kasih Tuhan, kelimpahan akan sukacita dan syukur Tuhan. Jadi jangan pernah coba. Bagi yang sudah mencoba, stop detik ini juga, stop. Jangan pernah lihat belakang lagi, lihat depan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau memerlukan bantuan, carilah rekan-rekan yang saudara-saudara percaya, baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun gereja. Tapi carilah kawan yang benar-benar bisa membawa kita keluar dari narkoba. Jangan cari yang salah, nanti justru dibawa ke tempat lain gitu ya. Jadi betul-betul harus cari yang tepat. Kemudian yang berikut adalah cari dalam diri kita momen yang menguatkan kita untuk berhenti. Buatlah janji di dalam diri kita yang pasti harus terus kita tepati gitu ya. Dan ngomong harus di muka umum bahwa mau berhenti. Karena kalau ngomong hanya dalam hati, hanya hati sendirilah yang tahu antara berhenti atau tidak berhenti. Tapi kalau kita bicara di orang banyak, kayak kita peneguhan CD gitu ya, ya dengan segenap hatiku, maka orang-orang sekitar pun pasti akan menopang kita dalam semangat, di dalam doa, dan juga di dalam pendampingan, sehingga kita nggak pernah sendiri dalam melewati segala sesuatu. Nah, jadi itu saja sedikit closing remark dari saya. Terima kasih Kak Eba. Ya, makasih banyak Kak Selo. Nah, Kak Richard udah balik lagi nih sama kita. Mungkin Kak Richard ada sedikit pesan yang mau disampaikan mungkin, terutama untuk rekan-rekan GP sebagai penutup nih Kak. Iya, tadi agak keputus. Oke Kak, ya. Tapi udah kesambung lagi. Sure. Pokoknya buat rekan-rekan GP jangan apatis. Teman-teman kalian, walaupun itu nggak begitu dekat atau mungkin dia yang tersingkirkan, rangkul aja, samperin. Kalau emang dia make, aja ngomong, suruh berhenti, nggak usah make. Kalau mau
rehab, mau sembuh, kasih tahu aja, bisa di BNN. Kalau memang dia susah untuk berkomunikasi, kasih nomor saya nggak apa-apa, kasih nomor aku nggak apa-apa. Nanti aku bantuin untuk mengarahkan dia untuk ke rehabilitasi di Lido. Itu kan nggak ada biaya, bebas biaya, dibayar oleh negara. Jadi semua udah disiapin kok semuanya tapi untuk yang benar-benar mau sembuh ya. Dan sudah sembuh, dia nggak boleh kembali ke lingkungan itu lagi, lingkungan tempat dia yang itu. Papa mamanya harus tahu, harus nge-grip. Pokoknya temennya harus nge-grip, papa mamanya harus nge-grip, benar-benar nge-grip dia supaya jangan masuk ke tempat yang sama lagi. Selagi bisa dia diingatkan untuk rehab, mendingan direhab. Jangan sampai terlambat, nanti dia ketangkep sama aparat yang berwenang, polisi, Polres, Polda, dari narkoba mana aja, atau mungkin BNN. Panjang, dia harus menjalani panjang lah pokoknya hukumannya. Mungkin dia akan banyak keluar waktu, tenaga, biaya, materi orang tuanya pasti habis-habisan karena untuk mengurus perkara dia kan nggak mudah ya. Bapak ibunya harus kesana kemari, untungnya kasihan. Jadi lebih baik ketika masih bisa sembuhkan, ya disembuhin aja, direhab aja. Jangan sampai suatu hari udah ketangkep, baru saya mau direhab gitu. Nah itu terlambat nanti ya. Jadi kalau misalnya masih mau direhab, rehab aja. Kasih nomor aku nggak apa-apa. Oke, makasih banyak Kak Richard. Iya. Kita sekarang akan dengerin pesan atau closing remarks dari Kak Yeri nih. Mungkin Kak Yeri ada yang mau di-sharingkan untuk teman-teman Oke. kita. Makasih. Jadi banyak anak Tuhan nggak sadar ada satu dosa yang nggak populer gitu. Jadi orang berpikir tidak lagi berdosa adalah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tapi bagian dari Alkitab berkata, barang siapa tahu berbuat baik tapi dia tidak mau, maka dia berdosa. Jadi ada satu dosa namanya cuek. Nah ini sih saya ingin memotivasi bahwa gereja ada untuk menyelesaikan krisis-krisis bangsa. Jadi kita nggak bisa lari sebenarnya dari tanggung jawab ini. Dan saya percaya waktu kita ngambil satu langkah, Tuhan buat ribuan langkah di depan kita. Amin. Terima kasih banyak nih Kak Yeri sebagai narasumber kita. Makasih banyak juga Kak Selo dan Kak Richard yang sudah mendampingi kita di sesi-sesi sharing yang seru banget dan bermanfaat ini. Nah, sebelum kita tutup nih, kita akan melakukan doa penutup dulu. Tapi setelah itu teman-teman mohon jangan leave room Zoom dulu karena kita akan foto bersama. Jadi sehabis doa mungkin boleh nanti kameranya di-on-kan ya. Nah, untuk itu izinkan aku untuk nutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan indah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir acara ini. Tuhan Yesus telah mengizinkan kami untuk saling sharing, Tuhan, untuk saling menguatkan, saling berbagi insight dan juga hal-hal yang berguna tentang tema peringatan Hari Anti Narkoba di hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengar dan kami diskusikan Tuhan bisa berguna Tuhan bagi kehidupan kami sehari-hari dan juga membuat kami lebih sadar lagi Tuhan, lebih peduli, membuat kami berhenti untuk cuek terhadap isu terutama narkoba ini Tuhan, agar tidak ada lagi anak-anak-Mu Tuhan yang jatuh ke dalam lubang yang sama dan kami bisa saling membantu serta merangkul satu sama lain. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu tetap senantiasa bersama kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami karena Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kegiatan kami setelah ini, ataupun kami ingin beristirahat, Tuhan tutup fokus kami selalu dalam Roh Kudus-Mu agar kami bisa secara dengan baik dan bisa menjalani hari kami esok dengan kekuatan yang baru lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch the light.